Dan pemirsa, saat ini kita sudah bergabung dengan Stella Nau langsung dari RSPP Jakarta. Stella, apakah sudah ada kepastian kapan jenazah akan dimakamkan? Stefani, informasi terakhir yang kami peroleh terkait dengan jenazah dari Husni Kamil Manik yang meninggal pukul 9 malam tadi saat ini sudah dibawa ke rumah dinas di wilayah Pejaten. Dan dari informasi yang diberikan oleh Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai bahwa jenazah ini nantinya akan diberikan terlebih dahulu kepada pihak keluarga sebelum nantinya juga ada rencana untuk jenazah dari Husni Kamil Manik dibawa ke kantor KPU yang ada di Jakarta Pusat. Selain itu juga indikasi mengapa Husni Kamil Manik bisa sampai meninggal itu ada beberapa hal yang diberikan informasinya oleh Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai dan juga beberapa rekannya. Diinformasikan bahwa paginya itu sekitar pukul 8 atau 9 pagi itu Bapak Husni Kamil Manik mengeluh ada sesak nafas, kemudian juga ada gangguan di pernafasannya sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk ke rumah sakit memeriksakan keberadaannya. Dan sekitar pukul 1 siang tadi sempat ada komunikasi antara Hadar Nafis Gumai, Komisioner KPU, dengan pihak rumah sakit terkait dengan kondisi terakhir dari Husni Kamil Manik. Namun kemudian tidak terjalin lagi komunikasi tersebut karena dianggap kondisi dari Husni Kamil Manik sudah normal, itu informasi yang diberikan. Namun kemudian juga ternyata sekitar pukul 7 malam itu informasi yang terakhir diperoleh kondisinya menurun sehingga akhirnya pukul 9 berita bahwa Husni Kamil Manik tiada sudah disampaikan kepada pihak keluarga dan juga beberapa rekan kerabat dari Husni Kamil Manik. Sepak terjang dari Husni Kamil Manik sendiri sebelum menjadi ketua KPU untuk Republik Indonesia sebelumnya adalah sebagai ketua KPUD selama 2 periode di Sumatera Barat mulai dari tahun 2003 sampai dengan 2008 kemudian 2008 sampai dengan 2013. Stefani. Stella Nau, terima kasih untuk informasinya langsung dari RSPP Jakarta. Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Husni Kamil Manik meninggal dunia sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita telah tersambung dengan sahabat almarhum, Syarli Mubarak. Selamat malam Pak Syarli. Selamat malam Mbak Lydia. Pak Syarli, apakah Anda memiliki informasi apa yang menjadi penyebab meninggalnya Husni Kamil Manik? Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala sahabat kami, teman kami malam ini Husni Kamil Manik jam 21.15 di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan. Beliau saat ini masih aktif sebagai Ketua KPU RI dan penyebab beliau almarhum meninggal, beliau ada menderita sakit yang sebelumnya tidak terdeteksi, jadi tiba-tiba saja sebetulnya tadi beliau mengeluh ada merasa sakit dan lalu dibawa ke rumah sakit Pusat Pertamina. Begitu Mbak Grecia. Baik, Pak Syarli, apa rencana selanjutnya Pak? Apakah saat ini jenazah masih berada di RSPP, kemudian kapan akan dimakamkan? Sudah ada informasikah? Yang jelas memang saat ini jenazah almarhum masih berada di RSPP Jakarta. Mengenai untuk termasuk soal pemakaman, tentu itu akan dibicarakan oleh keluarga. Tentu yang terbaik untuk almarhum, karena saat ini berita ini baru saja kita dapatkan dan kita terus terang banyak sahabat beliau yang merasa sangat kehilangan beliau karena beliau adalah seorang figur yang sebagai seorang sahabat, seorang yang baik. Dan di rumah tangga pun beliau adalah seorang ayah dan seorang suami yang sangat dicintai oleh keluarganya.
Begitu Mbak Gracia. Siapa saja Pak Syarli yang sudah hadir, mungkin langsung ke RSPP? Tadi saya mendapat informasi, kebetulan saya juga lagi on the way ke RSPP, karena tadi saya baru dari RSPP sekitar jam 19. Kebetulan saya ada keperluan sebentar. Tadi saya cukup lama menemani almarhum. Mungkin ya sudah ada beberapa pihak, karena kabar ini menyebar begitu cepatnya ke kawan-kawan dan sahabat-sahabat almarhum. Pak Syarli, apakah selama Anda mengenal sahabat Anda ini ada riwayat sakit mungkin? Setahu saya tidak ada, dan beliau ini termasuk sosok yang dalam bekerja adalah seorang yang profesional dan sangat mencintai pekerjaannya. Dan selama saya berteman dengan beliau, kami sudah bersahabat sejak di kampus, sesama aktivis mahasiswa di Universitas Andalas Padang. Setahu saya, selama saya berteman dengan beliau tidak pernah ada keluhan sakit oleh beliau. Mungkin ini sesuatu yang baru terasakan oleh beliau dan oleh almarhum. Dan sebetulnya tadi pihak keluarga dan teman-teman juga sudah merespon dengan membawa ke rumah sakit. Namun Allah lebih mencintai almarhum, karena almarhumnya adalah orang baik, sehingga Allah memanggilnya lebih dulu dari kita semua. Kapan terakhir kali Anda bertemu dengan Pak Husni? Dan apakah ada perbincangan atau momen-momen yang Anda ingat? Ya, kalau bertemu melihat beliau masih hidup sampai jam 7 tadi masih, dan yang sempat berbicara enak itu sebagai seorang sahabat yang sudah lama mengenal almarhum, itu kemarin. Jadi begitu dapat informasi beliau sakit, saya langsung meluncur ke tempat keberadaannya almarhum. Kita sempat berbicara panjang lebar lah mengenai masa-masa kita dulu sesama masih menjadi aktivis mahasiswa. Ya, ngobrol-ngobrol santai aja, karena memang almarhum sudah sedang dalam kondisi sakit, sehingga ya kita ceritanya yang ringan aja, dan saya terkesan kemarin itu karena beliau senang dengan kedatangan teman-teman gitu Mbak Gracia. Baik Pak Syarli, terima kasih banyak atas informasinya dan tentunya. Mbak Gracia, saya juga menyampaikan mewakili sahabat-sahabat beliau, memohonkan maaf kepada semua pihak yang saya yakin banyak sekali pihak yang berhubungan dengan almarhum, baik dalam soal pekerjaan maupun dalam soal pertemanan. Saya memohonkan agar dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Insya Allah jalan almarhum dimudahkan dengan maaf dari Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan dia diberikan tempat yang terbaik oleh Allah. Baik Pak Syarli, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Terima kasih atas informasinya. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan Stella Nau dari Rumah Sakit Umum Pertamina Jakarta Selatan. Stella, apakah sudah ada informasi apa penyebab meninggalnya Husni Kamil Manik saat tadi? Stefani, sampai dengan sejauh ini kabar dari Stella, informasi yang kami peroleh terkait meninggalnya Ketua KPU Husni Kamil Manik adalah perihal masalah penyakit yang dideritanya yang ternyata bisa dikomunikasikan merupakan infeksi, kemudian juga ada sesak napas yang memang disampaikan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik kepada beberapa rekan dan juga kerabatnya. Itu kenapa kemudian Husni berangkat ke Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta untuk memeriksakan keadaannya dan sempat dirawat. Kemudian juga di pertengahan sekitar siang tadi sempat berada dalam keadaan normal, namun ternyata pukul 9 lebih 10 menit malam ini tadi Husni Kamil Manik dan tanggal 18 Juli nanti
itu Husni Kamil Manik akan berulang tahun, namun saat ini sudah tiada dan meninggalkan seorang istri Endang Mulyani dan 3 orang anak. Dan sampai dengan saat ini kami memperoleh informasi bahwa jenazah dari Husni Kamil Manik sudah berada di rumah dinas di kawasan Pejaten dan bersama dengan keluarga yang ada di sana. Ada rencana dari pihak KPU yang disampaikan oleh Komisioner Hadar Nafis Gumai dan juga Komisioner Ferry bahwa jenazah juga akan dibawa ke kantor KPU. Namun masih belum bisa dipastikan apakah akan dimakamkan di Jakarta atau kembali ke kota asalnya yaitu Padang, Sumatera Barat. Husni sendiri lahir di Sumatera Utara pada tanggal 18 Juli 1975, meninggal di usia 40 tahun, aktif berada di sektor pemilu sejak tahun 2003, masuk menjadi kepala KPUD Sumatera Barat. Kemudian di 2012 Husni bergabung dengan KPU Pusat. Dan kami masih menunggu informasi terakhir resmi dari pihak dokter atau pihak rumah sakit apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama meninggalnya Ketua KPU Husni Kamil Manik, karena ini sungguh mengagetkan Stephanie. Banyak sekali rekan dan kerabatnya yang melihat kondisi terakhir, bahkan pagi tadi kondisi Husni Kamil Manik itu bisa dikatakan sehat, sehingga apa yang menjadi penyakitnya ini pun masih menjadi tanda tanya karena tidak terlihat dalam kegiatannya sehari-hari ataupun dalam aktivitasnya bahwa Husni Kamil Manik ini mempunyai penyakit yang serius. Dan ini menjadi duka tersendiri bagi bangsa Indonesia, mengingat sampai dengan saat ini juga ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan oleh KPU, dan bagaimana juga dengan prestasi dari Husni Kamil Manik sendiri yang berhasil memimpin pemilu kemarin, proses penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang memenangkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala dengan lancar dan aman, dan semua itu juga menjadi catatan tersendiri bagaimana kepemimpinan Husni Kamil Manik ini dikenal oleh masyarakat Indonesia. Stephanie. Stella Nau, terima kasih untuk laporannya dari Rumah Sakit Umum Pertamina, Jakarta Selatan.